Dibanding mafia lain di Indonesia, mafia migas lah yang paling sulit dilawan. Kenapa? Karena di sana melibatkan uang yang sangat besar dan pejabat, termasuk juga elit partai. Mau tahu keuntungan mafia migas? Oke, kita hitung dulu ya. Dalam sehari, Indonesia mengimpor minyak dari negara lain sebanyak 800.000 barel. Impor ini dikuasai oleh para mafia yang menjadi maklar dan mereka mendapat keuntungan sebesar 2-3 dolar per barel per hari. Jadi kalau dikalikan, kelompok mafia ini bisa mendapat keuntungan 2,4 juta dolar per hari. Atau kalau dirupiahkan dengan asumsi 1 dolar sama dengan 14.000 rupiah, maka si mafia mendapat untung tanpa harus kerja keras sebesar 33,6 miliar rupiah per hari, saudara-saudara. Kalau 1 bulan kita hitung saja 30 hari, maka si mafia migas dapat keuntungan 1 triliun rupiah per bulan. Dari keuntungan itu sebesar 30%-nya minimal dibagi-bagi ke banyak pejabat dan partai. Ini yang menjadikan si mafia migas kuat sekali. Siapapun yang mau menghancurkan mereka akan dihancurkan dulu dengan lobby-lobby politik. Jadi paham kan kenapa mereka pengen sekali Jokowi tidak jadi presiden? Kalau bisa, kudeta pun akan mereka lakukan, asal bisa terus berkuasa. Jokowi sudah menugaskan banyak orang untuk memberantas mafia migas itu. Tapi orang-orang itu ternyata ikut bermain juga. Lagian siapa sih orang yang tidak hijau matanya kalau dikasih gaji miliaran rupiah per bulan? Inilah yang membuat Jokowi susah dan marah-marah. Sudah sejak 2014 dia memerintahkan basmi mafia migas. Tapi mafianya nggak mati, cuman ganti baju saja. Jokowi tidak mudah melawan sistem yang sudah dibangun si mafia bertahun-tahun lamanya. Salah satu mafia migas yang sudah berhasil dibasmi adalah Petral. Dulu, impor minyak kita selalu lewat Petral. Sesudah dibubarkan, mafianya malah menyebar dan terbagi dalam beberapa kelompok yang sama kuatnya. Dan percaya atau tidak, orangnya ya itu saja. Itulah kenapa kita tidak pernah berhasil membangun kilang pengolahan minyak di negeri ini. Kalau kilang sudah berhasil dibangun, maka impor minyak pasti akan turun. Kalau turun, maka keuntungan mafia juga turun. Ini yang tidak dimaui oleh mereka. Karena itu mereka melakukan banyak hal. Mulai dari menyuap para pejabat supaya izin pembangunan kilang tidak keluar, sampai menakut-nakuti negara produsen yang mau investasi kilang di sini supaya jangan pernah mau jadi antek Jokowi. Selain itu, para mafia juga merencanakan kudeta seandainya Jokowi terpilih jadi presiden lagi. Dan kita lihat, percobaan kudeta pasca pemilu 2019 lalu itu ada campur tangan dan dana dari para mafia migas dengan mengerahkan para kadrun-kadrun yang budiman untuk demo besar-besaran. Kalau bisa bikin chaos supaya Jokowi bisa diturunkan paksa. Sejak awal Jokowi tahu itu. Tapi dia harus bermain cantik supaya nasibnya tidak seperti Gus Dur yang diturunkan di tengah jalan. Dia mau tidak mau harus kompromi supaya Indonesia tenang dan tidak kacau ketika sedang mengusik sarang lebah yang sudah lama bersarang.